Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan ngebahas tentang bidang singgung dan aproksimasi untuk fungsi multivariabel. Nah, kalau kalian ingat sebenarnya kita udah pernah ngebahas tentang bidang singgung sebagai akibat dari pembahasan keterdiferensialan di video-video sebelumnya. Nah, tapi di sini kita mau pakai approach lain supaya kalian dapat insight baru tentang bidang singgung ini. Nih, jadi misalkan selama ini kan kita pakai persamaan ini kan. Jadi Z atau ketinggian itu adalah fungsi dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Atau fungsi multivariabel, dua variabel di sini, fungsi X dan Y itu akan menghasilkan suatu nilai Z tertentu. Nah, ini kalau Z-nya kita pindah ke kanan akan jadi gini kan. 0 sama dengan fxy dikurangin si Z. Gini kan. Nah, misalkan ini kita definisiin sebagai fungsi baru lagi, maka dia akan jadi 0 sama dengan fungsi baru yang fungsi variabel X, Y, dan Z. Gitu. Oke? Nah, sekarang X, Y, Z ini kan berarti kan sebuah permukaan kan. Nah, terus misalkan jadi gini. Jadi misalkan si X itu kita parametrikkan dengan T. Jadi ada satu parameter T. Sehingga lokasi X, Y, Z sebagai fungsi T itu adalah suatu kurva dalam permukaan yang kita tinjau. Maksudnya gimana? Coba nanti saya gambarin. Jadi misalnya kita punya permukaan kayak gini nih. Nah, terus dulu kan kita udah pernah belajar tentang parametrisasi dari kurva kan. Nah, misalkan ada si parameter T, misalkan kayak waktu gitu, sehingga kita tuh mengetrace suatu kurva di dalam permukaan ini misalkan kayak gini gitulah ya. Misalkan kayak gini. Nah, ini misalkan T sama dengan 0, misalkan terus yang di terakhir ini misalkan T sama dengan 10 gitu. Nah, X, Y, Z ini karena dia memenuhi si ini dan ini, berarti kan dia ada di dalam si permukaan ini kan. Nah, anggaplah kita punya tiga persamaan ini, yaitu persamaan parametrik untuk kurva pada permukaan kita gitu. Nah, terus kita mau menurunkan si persamaan ini terhadap si parameter waktu T tadi kita itu. Jadi kita menurunkan 0 terhadap T, terus kita mau menurunkan F terhadap T. Nah, turunan 0 adalah 0 kan. Nah, si F terhadap T kita turunin dengan menggunakan aturan rantai, yaitu do F do X dikali dx dt ditambah do F do Y dikali dy dt ditambah do F do Z dikali dz dt. Nah, ini kita bisa tulis kayak gini nih. Gradien F dot sama d r dt. Dimana R itu adalah ya kurva kita ini, kurva yang biru ini. RT itu sama dengan XT I ditambah YT J ditambah ZT K. Nah, karena R ini adalah kurva kita di dalam permukaan ini, maka DRDT adalah apa? Laju perubahan kurva kita kan. Jadi misalkan di titik ini, kita meninjau titik ini, nah DRDT itu arahnya ke sini ya kan, ke titik ke arah ke lokasi kurva selanjutnya gitu. Dimanapun kayak gitu. Nah, terus di sini seperti biasa kita dapat fakta bahwa dot product dari dua vektor yang kita tinjau ini itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya gradien dari permukaan kita itu tegak lurus dengan laju perubahan kurva yang ada di permukaan tersebut. Nah, jadi misalkan di titik ini, DRDT kan arahnya yang hijau ini kan. Nah, karena gradien F itu tegak lurus dengan DRDT, maka gradien F itu arahnya pasti keluar gini. Nah, ini arah gradien F di titik itu. Nah, jadi misalkan digambarin lagi nih. Jadi misalkan ini permukaan kita, terus misalkan ini adalah kurva di permukaan itu gitu. Nah, dengan kita tahu fakta bahwa gradien dari si permukaan itu adalah tegak lurus dengan permukaan itu, maka kita bisa definisiin bidang singgung di titik itu. Kenapa gitu? Karena dulu kan kita tahu bahwa pas kita belajar tentang geometri di bidang dan ruang, yang mengkarakterisasi suatu bidang itu adalah normalnya kan, yang dulu. Jadi bedanya bidang ini sama bidang ini apa? Adalah normalnya. Semua titik yang berada pada bidang yang sama pasti punya normal yang sama. Artinya kalau kita bikin garis apapun,
dia pasti tegak lurus sama normal dari bidang tersebut gitu. Gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui bahwa gradien F ini adalah normal dari permukaan kita, maka kalau kita dikasih permukaan F, kita bisa cari bidang singgung permukaan F tersebut di satu titik. Misalkan titiknya kita kasih nama X0, Y0, Z0, yaitu normal didot produkin sama garis yang dibentuk antara ini kan, garis ini kan. Garis itu adalah, jadi titik sembarang ini, misalkan ini titik X, Y, Z, dan titik ini adalah titik X0, Y0, Z0, Z min Z0, itu sama dengan 0 gitu kan. Nah, normalnya itu adalah gradien si F, kita dotin sama X minus X0, Y minus Y0, Z minus Z0 ini, sama dengan 0. Dimana gradien F ini adalah Fx, Fy, dan Fz kan. Turunan parsial F besar terhadap X, turunan parsial F terhadap Y, turunan parsial F besar terhadap Z. Jadi kita punya persamaan bidang Fx, X min X0, ditambah Fy, Y minus Y0, dan Fz, Z minus Z0. Nah, langsung aja ke contohnya. Jadi kita pakai bidang kita yang pernah kita pakai di video tentang keterdiferensialan. Jadi kita punya bidang Fxy, itu kan sama dengan Z kan. Yang waktu itu kita pakai persamaan ini, Fxy sama dengan X kuadrat Y plus Y kuadrat X kan. Jadi ini bidang kita. Nah, terus kita mau cari persamaan bidang singgungnya di titik 2,2. Ini XY ya maksudnya. Nah, dari apa yang kita udah pelajarin, kita ubah dulu ini ke F besar. Jadi F besar XYZ itu sama dengan Fxy dikurangin Z sama dengan 0. Ini sama dengan X kuadrat Y plus Y kuadrat X sama dengan 0 gini kan. Nah, terus kita cari deh turunan F terhadap X. Berarti ini ini kurang minus Z. Nah, berarti kita turunin ini terhadap X. Berarti kita akan dapat 2XY ditambah Y kuadrat. Terus turunan F besar terhadap Y, turunan parsial, yaitu X kuadrat plus 2XY. Dan turunan parsial F besar terhadap Z sama dengan minus 1. Jadi untuk cari persamaan bidang singgungnya, kita akan evaluasi Fx di 2,2. Nah, ini akan sama dengan 12. Fy di 2,2 itu sama dengan 12. Dan Fz itu dimanapun hasil sama aja min 1 kan. Nah, berarti persamaan bidang singgung kita, ini ya pakai yang tadi kita udah turunin. F besar X 12 dikali X minus X0 ditambah F besar Y 12 dikali Y minus Y0. Dan F besar Z minus 1 dikali Z minus Z0. Nah, Z-nya berarti kita cari kan. Berarti kan Z sama dengan Fxy kan. F di 2,2 sama dengan X kuadrat Y plus Y kuadrat X. Berarti 2 kuadrat kali 2 plus 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 16. Ini sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat, ini kita pindah ke kanan, maka kita akan dapat 12X plus 12Y minus 48 sama dengan Z minus 16. Atau Z sama dengan 12X plus 12Y minus 32. Kalian boleh cek ini sama yang kita bahas di materi tentang keterdiferensialan. Hasilnya sama atau enggak. Nah, jadi sedikit merangkum yang kita udah bahas. Jadi misalkan kita punya ini, permukaan Z sama dengan Fxy, kita bisa ubah bentuknya jadi 0 sama dengan Fxyz, F besar Xyz. Nah, untuk permukaan Fxyz ini, bidang singgungnya itu, kita bisa langsung cari dengan ini. Turunan parsial F terhadap X dikali X min X0 ditambah turunan parsial F terhadap Y, Y min Y0. Ditambah turunan parsial F terhadap Z, Z min Z0. Kenapa gitu? Karena si turunan parsial F terhadap X, Y, dan Z ini membentuk normal dari permukaan tersebut pada titik yang ingin ditinjau. Gitu. Nah, terus ternyata kita bisa pakai persamaan bidang singgung ini untuk keperluan lain. Yaitu yang namanya aproksimasi. Maksudnya gimana? Jadi nih kayak gini. Jadi kan tadi kita punya bidang kayak gini ya misalkan. Sorry, bukan bidang, permukaan kayak gini. Terus kita misalkan mau tinjau titik ini. Yang kita anggap titik X, 0, Y, 0, Z, 0 tadi kan.
Nah, di titik ini kita bisa definisiin atau bisa hitung persamaan bidang yang menyinggung si permukaan ini, yaitu persamaan ini kan. Untuk fungsi tadi f x y sama dengan x kuadrat y plus y kuadrat z di titik 2,2. Nah, persamaan bidang singgung ini itu kan bentuknya z sama dengan sesuatu kan, fungsi x dan y. Nah, ini kita bisa pakai buat mengaproksimasi nilai di sekitar titik yang kita tinjau, yaitu titik 2,2 tadi, atau di sini berarti titik x0, y0, z0. Jadi kita bisa gunakan buat mengaproksimasi nilai z di sekitar ini. Maksudnya gimana? Jadi kan sebenarnya dia bentuknya kurva gini kan, yang didefinisikan sama persamaan ini. Kurva, bukan kurva, permukaan yang merah ini. Nah, cuman biasanya kan persamaannya kan ribet gini kan, x kuadrat y plus y kuadrat z atau kayak gimana gitu. Jadi misalkan kita mau ngitung di x, y sama dengan 2,01 dan 2,01 gitu. Nah, kita kalau masukin 2,01 dan 2,01 ke sini, maka kita akan dapat fx, y itu sama dengan 2,01 kuadrat dikali 2,01. Terus ini dikali 2 kan, karena tambah y kuadrat z gitu. Nah, ini berarti kita ngitung 2 dikali 2,01 pangkat 3. Dan ini ya ngitung 2,01 pangkat 3 kan cukup ribet kan. Sementara kita tadi udah tahu kalau nilai fungsinya di 2,2 yaitu 16 nih. Ya kan? Nah, kita bisa pakai persamaan si ini, persamaan bidang singgung ini di titik 2,2 yang dekat kan sama titik ini, buat mengaproksimasi nilai di 2,01 ini. 2,01 dan 2,01 ini. Dengan persamaan bidang singgung, kita bisa dapat nilai si z itu sama dengan 12 dikali 2,01 12x plus 12y minus 32 ditambah 12 dikali 2,01 minus 32. Nah, 12 kali 2,01 ini kan lebih gampang dihitung dibanding 2,01 pangkat 3, benar nggak? 12 kali 2,01, 12 kali 2, 24, terus ditambah 12 kali 0,01, 0,12 kan? Berarti kan kayak gini kan? Terus ini ditambah 24,12 lagi, dikurangin 32. Ini 48,24 dikurangin 32, ini sama dengan 16,24. Nah, ini adalah yang kita hitung dengan persamaan bidang singgung. Nah, ini adalah nilai eksaknya. Kalau kita hitung pakai kalkulator, ini tuh nilainya 16,2412. 0 sekian lah gitu, 2412 gitu. Nah, si persamaan bidang singgung ini kita pakai buat mengaproksimasi di 2,01 itu kayak gini. Nah, lihat nih di sini angkanya 16,2412, yang di sini 16,24. Bedanya dikit banget kan? Sementara yang ini cukup ribet, cukup lama kalau kita hitung pakai tangan, dan yang ini kita bisa hitung dengan lebih cepat. Gitu. Nah, jadi bidang singgung ini kita bisa pakai buat aproksimasi. Gitu. Nah, jadi supaya nggak, ini kan kita pakai hasil dari hitungan kan. Nah, cuman kalau persamaannya, jadi kan kita tadi dapat gini nih, untuk f x y z sama dengan f x, y dikurangin z sama dengan 0, maka gradien si f besar ini adalah do f kecil do x, do f kecil do y, minus 1 kan. Sehingga persamaan bidang singgungnya itu yaitu del f dot x min x0, karena del f itu adalah normalnya, y min y0, z min z0, sama dengan 0. Berarti do f do x dikali x min x0 ditambah do f do y kali y minus y0, terus minus 1 z min z0 kan. Nah, kita pindahin aja ke kanan langsung jadi z min z0. Minus 1 pindah ke kanan kan jadi 1 kan. Nah, ini nih yang kita lakuin buat aproksimasi. Jadi kita ngitung nilai z di sekitar titik z0 dengan menggunakan persamaan bidang ini, gitu, persamaan linear. Nah, kalau kita mau cari aproksimasi yang lebih akurat, kita bisa pakai suku-suku yang lebih banyak. Jadi kan ini aproksimasi linear lah dianggapnya, karena kita pakai turunan orde 1 doang. Nah, jadi sebenarnya ini tuh mirip sama deret Taylor, tapi di variabel yang banyak, deret Taylor di multivariabel. Jadi z minus z0, nggak gini deh, z sama dengan z0 ditambah, jadi kalau deret Taylor kan turunan pertama do f do x dan do f do y kan, berarti dibagi 1 faktorial gitu kan.
terus dikali deltanya gitu kan. Kalau di satu variabel, terus ditambah 2F 2Y, yang tadi 2F 2X ya. Y minus Y0 gitu kan. Nah, ini kalau orde 1. Terus kalau sebenarnya kalau misalkan pakai orde 2, berarti kan 1/2 faktorial kan. Kita taruh setengah di sini. Terus kita punya F turunan kedua terhadap X gitu kan. Dengan X min X0 kuadrat gitu. Nah, terus kita punya juga turunan fxy. Berarti di sini kita punya X min X0 dikali Y minus Y0. Terus ditambah fx, X min X0, Y minus Y0. Cuman karena biasanya fxy sama fx sama, jadi kita ini kali 2 aja. Gitu. Terus ditambah fyy, Y minus Y0 kuadrat. Nah, persamaan bidang itu sampai sini doang, yaitu persamaan linear kan. Kalau kalian mau aproksimasi yang lebih lanjut, kalian hitung turunan keduanya ini. Nilai X min X0 ini kan berarti kayak tadi misalkan X min 2 gitu, itu kan udah ada gitu. Ini juga udah ada, ini juga udah ada, ini juga udah ada. Jadi kalian bisa aproksimasi nilai Z di daerah di sekitar titik X0, Y0, Z0 gitu. Dengan lebih akurat kalau mau pakai orde 2 gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang bidang singgung dan aproksimasi. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi ini tentang bidang singgung dan aproksimasi untuk fungsi lebih dari satu variabel. Oke, thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.